Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara perhitungan dinamika penduduk. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yeremia Renaldo Aji Kusuma dengan NIM 2102103030502. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai dinamika penduduk, yang mana pada tepatnya itu mengenai cara perhitungan, mengenai perhitungan kelompok umur secara spesifik, secara umum, begitu juga nanti membahas tentang migrasi atau perpindahan penduduk. Dan itu pun ada nanti rumusnya yang akan dibahas pada pertemuan kali ini. Oke, langsung saja di next. Oke, faktor utama dinamika penduduk itu ada tiga, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Kelahiran dan kematian merupakan salah satu faktor dinamika penduduk yang termasuk ke dalam penduduk alami, pertumbuhan penduduk alami. Dan untuk migrasi termasuk ke dalam pertumbuhan penduduk non alami. Jadi ketiga-tiganya ini nantinya akan mempengaruhi faktor utama dinamika penduduk. Oke, langsung saja next. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai kelahiran. Kelahiran ini nantinya akan dibagi beberapa pembahasan. Jadi yang pertama kita akan membahas mengenai angka kelahiran kasar atau growth birth rate atau JBR. Dalam ilmu demografi, terdapat beberapa ukuran fertilitas, salah satunya growth birth rate atau angka kelahiran kasar, menurut Gunawan dan kawan-kawan pada tahun 2017. Angka kelahiran kasar atau JBR adalah banyaknya kelahiran hidup pada satu tahun tertentu tiap 1.000 penduduk pada pertengahan tahun. Itu menurut Mahendra pada tahun 2017. Sedangkan menurut Syaputra dan kawan-kawan pada tahun 2022 adalah angka kelahiran kasar atau JBR adalah angka yang memperlihatkan jumlah kelahiran per 1.000 orang pada tahun tertentu dalam satu tahun. Menurut BPS atau Badan Pusat Statistik, angka kelahiran kasar adalah banyaknya kelahiran hidup tiap 1.000 orang pada tahun tertentu. Jadi pada penjelasan kelahiran JBR ini artinya yaitu angka kelahiran kasar pada dalam satu tahun tertentu yang memperlihatkan jumlah kelahiran per 1.000 orang. Intinya seperti itu. Jadi per 1.000 orang itu akan dihitung pada tahun tertentu dalam satu tahun. Fertilitas ada tiga golongan. Golongan tinggi, golongan sedang, dan golongan rendah. Golongan tinggi ini memiliki fertilitas lebih dari 30. Sedangkan untuk golongan sedang memiliki rentang antara 20 hingga 30. Dan untuk golongan rendah fertilitasnya kurang dari 20. Jadi ini nanti yang menentukan dalam perhitungan sebagai bentuk penyimpulan atau interpretasi kalian, interpretasi dalam rumus-rumus hasil perhitungan nanti. Oke, kita next saja langsung ke rumusnya. Nah, rumus CBR yaitu CBR sama dengan L per P dikali 1.000. 1.000 merupakan konstanta yang tadi kita sudah bahas, yaitu 1.000 orang yang akan kita cari dalam rumus ini. Jadi, untuk keterangannya yaitu L merupakan jumlah kelahiran selama satu tahun, atau lebih mudahnya L itu lahir gitu. L itu lahir. Sedangkan untuk P jumlah penduduk pada pertengahan tahun, atau P itu penduduk gitu. Jadi lebih mudahnya seperti itu. Mungkin langsung saja kita next. Contoh soal, pada pertengahan tahun 1990, jumlah penduduk di Kecamatan X sebanyak 20.000 jiwa dan jumlah bayi yang lahir tercatat 600 orang. Berapa CBR-nya? Jadi pada rumusnya CBR tadi L per P dikali 1.000. Kita ketahui L-nya berapa dan P-nya berapa. Nah, pada contoh soal ini L-nya diketahui 600 orang. Sedangkan untuk jumlah penduduknya sebanyak 20.000 jiwa. Nah, berapa CBR-nya? Jadi
600 dibagi 20.000 dikali 1.000. Oke, kita next saja. Jadi ini jawabannya. Per P dikali 1.000. 600 dibagi 20.000 dikali 1.000. Dan ketemu 30. Jadi nilai CBR untuk mengetahui tingkat fertilitas adalah 30. Seperti pada keterangan di awal tadi, kalau 30 berarti menunjukkan fertilitas yang ditemukan pada contoh soal tersebut yaitu golongan tinggi, seperti itu. Oke, langsung saja ke materi berikutnya. Dan materi berikutnya yaitu contoh soal yang kedua mengenai CBR. Kota X memiliki populasi 850.000 jiwa pada tahun 2023. Jumlah kelahiran hidup tercatat 23.100 pada periode yang sama. Berapa angka kelahiran kasar kota X? Jadi nanti terkadang kita jumpa itu soal itu memberikan yang dicari itu angka kelahiran kasar tanpa menunjukkan CBR. Jadi kata lain dari CBR ini adalah angka kelahiran kasar. Jadi jangan heran nanti misal ada soal tidak menyebutkan CBR namun pakai istilah angka kelahiran kasar seperti itu. Rumusnya juga sama, yaitu L per P dikali 1.000. Jadi 23.100 jiwa dibagi 850.000 dikali 1.000. Dan ketemunya 27,2. Jadi nilai CBR untuk mengetahui tingkat fertilitas adalah 27,2. Hal ini menunjukkan berarti seperti tadi masuk di golongan sedang antara rentang 20 hingga 30. Seperti itu. Yang berikutnya yaitu GFR atau angka kelahiran umum. GFR ini merujuk pada wanita yang berumur 15 sampai 49 tahun. Mengapa yang dipakai dalam perhitungan yaitu wanita yang berumur 15 sampai 49 tahun? Dikarenakan umur 15 sampai 49 tahun merupakan usia subur pada wanita, sehingga usia-usia tersebut yang akan dijadikan patokan untuk perhitungan seperti itu. Menurut BPS, angka kelahiran umum atau General Fertility Rate adalah banyaknya kelahiran per 1.000 dari wanita yang berumur 15 sampai 49 tahun. Kita next. Untuk rumusnya seperti ini. GFR sama dengan L dibagi wanita berumur 15 sampai 49 dikali 1.000. Jadi keterangannya yaitu L merupakan lahir. Jadi untuk mempermudah, L itu lahir atau biasa dikenal jumlah kelahiran selama 1 tahun. Dan untuk W merupakan banyaknya penduduk wanita yang berumur 15 sampai 49 tahun pada pertengahan tahun atau pada tahun tertentu. Jadi secara nggak langsung W menunjukkan ini wanita yang berumur 15-49 tahun. Bukan berarti 15 sampai 49 tahun ini semacam jumlahnya atau 15 dikurangi 49. Tetapi 15 sampai 49 tahun ini menunjukkan indikator umur pada wanita yang mengalami usia subur seperti itu. Oke, contoh soalnya, misal di Kecamatan X, banyaknya wanita berumur 15 sampai 49 tahun pertengahan tahun 1990 adalah 6.000 orang. Sedangkan jumlah bayi yang lahir sekitar 600 orang. Berapa GFR-nya? Jadi kita ketahui wanita yang berumur 15 sampai 49 tahun pada pertengahan tahun 1990 itu terdapat 6.000. Sedangkan jumlah bayinya ada 600. Jadi 600 dibagi 6.000 dikali 1.000. Seperti itu. Seperti ini rumusnya dan diketahui jawabannya 100. Jadi nilai GFR adalah 100 sehingga diketahui bahwa setiap
1000 wanita berumur 15 sampai 49 tahun terdapat 100 bayi yang lahir. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai kelahiran secara angka menurut umur. Angka kelahiran menurut umur atau age-specific fertility rate. Yang mana banyaknya kelahiran setiap 1000 wanita pada kelompok umur tertentu. Jadi untuk membedakan yang sebelumnya atau general fertility rate tadi atau GFR, jadi pembedanya yaitu kalau yang GFR itu pada kelompok umur usia subur atau 15 sampai 49 tahun. Sedangkan untuk ASFR, age specific fertility rate ini pada kelompok umur tertentu. Kata kuncinya di sini berada di kata age specific atau kelompok umur tertentu. Jadi tidak semua dihitung dari umur 15 sampai 49 tahun, melainkan pada umur-umur tertentu yang akan dicari atau yang dibutuhkan seperti itu. Nah, seperti ini rumusnya LS per WS dikali 1000. LS ini maksudnya lahir pada wanita spesifik atau lahir secara spesifik, umur spesifik. Berdasarkan keterangan yaitu bayi yang dilahirkan pada wanita umur tertentu. Jadi S-nya ini maksudnya spesifik. LS lahir pada kelompok umur spesifik gitu. Sedangkan untuk WS jumlah wanita pada umur tertentu pada pertengahan tahun atau artinya WS ini wanita umur spesifik atau umur tertentu seperti itu. Langsung saja ke contoh soal. Contoh soal. Di daerah X pada tahun 1990 jumlah wanita berusia 15 sampai 19 tahun sebesar 300.000 orang dan jumlah bayi yang dilahirkan wanita umur 15 sampai 19 tahun sekitar 15.000 orang atau jiwa. Berapa ASFR umur 15 sampai 19 tahun? Nah, di sini diketahui jumlah wanita berusia 15 sampai 19 tahun ini terdapat 300.000 orang. Sedangkan untuk jumlah bayi yang dilahirkan itu mencapai 15.000. Berapa ASFR-nya? Jadi seperti tadi di rumusnya LS dibagi WS. Jadi 15.000 dibagi 300.000 dan dikalikan 1000. Nah, seperti ini rumusnya dan diketahui jawabannya 50. Jadi nilai ASFR adalah 50 sehingga diketahui bahwa setiap 1000 wanita berumur 15 sampai 19 tahun terdapat 50 bayi lahir dalam 1 tahun, dalam setahun. Nah, umur 15-19 ini hanya menjadi contoh. Jadi, misal nanti di dalam soal menggunakan umur sekitar 20 hingga 24, maka kita harus menyesuaikan wanita umur 20 hingga 24. Jadi, tidak selalu menggunakan umur 15 sampai 19 tahun. Jadi, seperti sesuai kebutuhan atau sesuai soal yang ditanyakan nanti, seperti itu. Karena apa? Karena ASFR ini merupakan kelompok umur tertentu. Oke, seperti itu. Yang selanjutnya kita masuk ke angka kematian kasar atau JDR. Angka kematian kasar atau JDR adalah jumlah kematian setiap 1000 penduduk dalam 1 tahun. Mortalitas atau kematian ada 3 golongan atau kriteria yang terbagi sebagai berikut. Golongan rendah adalah kematian antara 9 hingga 13. Golongan sedang memiliki kematian antara 14 hingga 18. Golongan 3 atau golongan tinggi, mortalitas tinggi atau kematian lebih dari 18. Oke, kalau di kelahiran tadi dibagi 3, golongan tinggi lebih dari 30, sedang 20 hingga 30, dan rendah di bawah 20. Sedangkan kalau yang kematian, golongan rendahnya antara 9 hingga 13, golongan sedangnya antara 14 hingga 18, golongan tingginya antara lebih dari 18. Seperti itu. Langsung saja di next. Berikut rumus CDR.
M per P dikali 1000. M ini maksudnya itu jumlah kematian atau mungkin bisa dipermudah M itu meninggal. Jadi keterangannya M itu jumlah kematian selama 1 tahun. Sedangkan P ini seperti pada rumus-rumus sebelumnya itu P itu menunjukkan penduduk. Lebih simpelnya P itu penduduk. Jadi jumlah penduduk dikalikan 1000. Oke, kita masuk ke contoh soal. Pada pertengahan tahun 1990, jumlah penduduk di Kecamatan X sebanyak 10.000 jiwa. Dan jumlah penduduk yang mati ada 500 orang. Berapa CDR-nya? Jadi kita sudah mengetahui jumlah penduduk yang mati atau M-nya ini sebanyak 500. Dan jumlah penduduk di Kecamatan X atau P-nya diketahui 10.000 jiwa. Jadi 500 dibagi 10.000 jiwa dikalikan 1000 seperti itu. Berikut jawabannya. Dan diketahui jawabannya 50. Jadi nilai CDR untuk mengetahui tingkat mortalitas adalah 50 setiap 1000 orang dalam setahun. Seperti itu. Jadi seperti yang dikatakan di sebelumnya, kalau di atas 18 atau melebihi 18 berarti termasuk ke golongan tinggi. Nah, di sini golongan tinggi mortalitas lebih dari 18. Jadi, jika diketahui jawabannya 50, maka menunjukkan mortalitasnya tinggi atau melebihi dari 18. Oke, langsung saja ke materi berikutnya, yaitu angka kematian menurut umur atau X-specific death rate, yaitu angka banyaknya kematian pada kelompok umur tertentu setiap 1000 penduduk dalam kelompok umur yang sama. Jadi maksudnya itu sama seperti sebelumnya, X-specific death rate ini pada kelompok umur tertentu, yang mana yang sesuai kebutuhan nantinya atau yang ditanyakan pada soal-soal yang kalian hadapi nanti. Misal, contoh soalnya seperti, dan ini rumusnya, ASDR MS dibagi PS dikali 1000. Jadi seperti sebelumnya tadi itu kan lahir secara spesifik. Kalau pakai ASFR tadi rumusnya LS per PS. Sedangkan kalau ASDR pakai MS per PS. Jadi MS itu meninggal pada kelompok umur spesifik atau kelompok umur tertentu. Dan PS juga sama pada pengertian sebelumnya, yaitu penduduk pada umur tertentu atau secara spesifik. S-nya ini spesifik dikali 1000. Oke, seperti itu. Langsung ke contoh soal. Pada pertengahan tahun 1990 di kota X, jumlah penduduk yang berumur 10 hingga 14 tahun berjumlah 50.000 orang. Udah diketahui jumlah penduduknya yaitu 50.000 orang. Jumlah kematian penduduk yang berumur 10 sampai 14 tahun sebanyak 3.000 orang. Berapa ASDR umur 10 sampai 14 tahun? Jadi yang ditanyakan ASDR-nya. Jadi kita cari MS per PS dikali 1000. MS-nya kita ketahui 3.000 orang. Sedangkan untuk PS-nya sekitar 50.000 orang. Jadi 3.000 dibagi 50.000 dikali 1000. Seperti itu. Langsung ke jawaban. Dan diketahui jumlahnya atau hasilnya yaitu 60 ASDR-nya. Jadi nilai ASDR adalah 60 sehingga diketahui bahwa setiap 1000 penduduk umur 10 sampai 14 tahun dalam 1 tahun terdapat 60 orang yang mengalami kematian di umur 10 sampai 14 tahun seperti itu. Dan menindaklanjuti definisi yang tadi mengenai ASDR ini, mungkin banyak yang bingung pada kalimat yang terakhir, yaitu dalam kelompok umur yang sama. Maksudnya dalam kelompok umur yang sama yaitu misal yang kita cari umur 15 hingga 19. Jadi untuk yang dicari ASDR-nya juga harus sama atau yang diketahui juga harus sama antara
15 sampai 19. Jadi jangan dibedakan. Misal MS-nya itu pada umur 15 sampai 19, sedangkan PS-nya menunjukkan 20 sampai 24, itu tidak masuk di perumusan dikarenakan sudah beda kelompok umur spesifik. Jadi untuk pencariannya akan menggunakan cara yang lain seperti itu. Jadi harus dikelompokkan pada umur yang sama terlebih dahulu gitu. Oke. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang angka kematian bayi atau infant mortality rate atau IMR, yaitu jumlah bayi yang mati setiap 1.000 bayi yang lahir hidup dalam setahun. Jadi kalau tadi itu rata-rata 1.000-nya itu dikaitkan dengan 1.000 wanita. Dan sekarang kita untuk membahas angka kematian bayi, maka yang dicari itu 1.000 kematian setiap 1.000 bayi yang lahir atau 1.000 bayi yang dikaitkan kali ini yaitu bayinya atau 1.000 bayi yang lahir hidup dalam setahun. IMR digolongkan menjadi 4 kriteria. Kalau tadi beberapa di kematian ada 3 kriteria dan kelahiran juga ada 3 kriteria. Sedangkan untuk IMR ada 4 kriteria atau 4 golongan. Yang pertama, golongan sangat tinggi apabila lebih dari 125. Golongan tinggi apabila kisaran 75 hingga 125. Golongan sedang antara 35 hingga 75. Golongan rendah apabila kurang dari 35. Seperti itu. IMR dapat digunakan sebagai indikator dalam menentukan tingkat kesehatan masyarakat. Jadi mengapa IMR menjadi indikator dalam tingkat kesehatan masyarakat? Karena angka kematian bayi yang menentukan nanti kesehatan dari ibu hamil atau wanita yang sedang dalam fase hamil gitu seperti itu. Jika ibu yang hamil memiliki suatu penyakit atau tingkat kesehatan yang rendah, maka secara tidak langsung bayi yang dikandungnya itu juga akan memiliki kemungkinan ikut meninggal pada kelahirannya seperti itu. Dan rumus IMR tertera pada layar yaitu MO per L dikali 1.000. MO ini maksudnya jumlah kematian umur kurang dari 1 tahun atau meninggal kurang dari 1 tahun atau meninggal di umur ke-0, 0 tahun seperti itu. L itu jumlah kelahiran atau lahir L-nya dikalikan 1.000. Oke, langsung ke contoh soal. Misal di desa A pada tahun 2019 telah terjadi kelahiran sebanyak 1.160 bayi. Dari jumlah kelahiran tersebut terdapat 20 bayi meninggal. Hitunglah angka kematian bayi atau IMR di desa A. Oke, jadi kita sudah ketahui terjadi kelahiran sebanyak 160 bayi. Sedangkan jumlah kelahiran tersebut menunjukkan 20 bayi yang meninggal. Jadi kita ketahui MS-nya sebanyak 20 dan L-nya diketahui sebanyak 160. Jadi 20 dibagi 160 dikali 1.000 seperti itu. Dan berikut diketahui jawabannya sebanyak 125. Jadi nilai IMR adalah 125 sehingga diketahui bahwa setiap 1.000 kelahiran terjadi kematian bayi sebanyak 125. Jadi 125 ini menunjukkan indikator golongan tinggi yang mana rentangnya tadi 75 hingga 125. Kalau masuk golongan sangat tinggi itu ketika nilainya di atas 125 seperti itu. Oke, lanjut ke berikutnya. Kita selanjutnya membahas
migrasi, tingkat migrasi masuk secara kasar. Jadi, yaitu angka yang menunjukkan banyaknya migran yang masuk per 1.000 orang penduduk daerah tujuan dalam waktu 1 tahun. Jadi, migrasi masuk ini adalah penduduk yang masuk ke wilayah tertentu atau wilayah tujuan. Oke, atau biasa disebut imigrasi. Jadi, makanya pada istilah bahasa Inggrisnya yaitu the growth immigration rate. Imigrasi yaitu penduduk masuk atau pendatang. Oke. Langsung ke rumusnya. Rumus dari migrasi masuk yaitu MI sama dengan I per P dikali 1.000. MI ini maksudnya migrasi in atau migrasi masuk. I-nya ini untuk mempermudah yaitu pakai istilah in, migration in atau migrasi masuk. Sedangkan untuk I ini maksudnya imigrasi. Imigrasi ini pendatang atau orang yang pergi ke suatu wilayah, memasuki suatu wilayah sehingga disebut sebagai imigran atau imigrasi. Dan P juga sama pada istilah-istilah sebelumnya yaitu P itu penduduk atau jumlah penduduk dikalikan 1.000. Oke, kita next. Berikut contoh soalnya. Pada tahun 2017, penduduk di suatu wilayah sebanyak 15.000 orang. Pada tahun yang sama, migran yang masuk ke wilayah tersebut sebanyak 90 orang. Tentukan berapa angka migrasi yang masuk ke wilayah itu. Jadi, pada rumusnya tadi juga sudah dijelaskan bahwa I per P dikali 1.000. Kita sudah mengetahui I-nya itu sebanyak 90 orang. Kenapa? Karena bisa dilihat dari soal migran yang masuk ke wilayah tersebut. Migran yang masuk ke wilayah tersebut. Nah, ini digarisbawahi sebanyak 90 orang. Jadi ini imigrannya atau imigrasi. Orang yang melakukan imigrasi. Sedangkan jumlah penduduknya diketahui sebanyak 15.000 orang. Jadi 90 dibagi 15.000 orang dikali 1.000. Seperti itu. Dan diketahui jumlahnya hasilnya ketemu 6. Jadi pada tahun 2017 terdapat 6 migran yang masuk per 1.000 orang penduduk di wilayah tersebut. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai tingkat migrasi keluar secara kasar atau migrasi keluar ini biasa disebut emigrasi atau penduduk yang keluar dari wilayah tersebut. Yaitu angka yang menunjukkan banyaknya migran yang keluar per 1.000 orang penduduk daerah asal dalam waktu 1 tahun. Jadi, emigrasi ini dapat mempengaruhi suatu perubahan penduduk dalam suatu wilayah. Karena orang yang keluar dari wilayah tersebut, maka akan mempengaruhi jumlah penduduk dalam wilayah tersebut. Seperti itu. Berikut rumus dari migrasi keluar secara kasar. MO sama dengan O per P dikali 1.000. Jadi MO ini maksudnya migrasi migrasi out atau migrasi keluar. Dan O ini untuk mempermudah itu out keluar gitu. Kalau tadi kan pakai I, imigrasi atau in. Sedangkan kalau migrasi keluar itu pakai istilah O atau out. Jadi migrasi keluar ini atau juga biasa disebut emigrasi ini menggunakan rumus O per P dikali 1.000. Jadi P-nya itu sama seperti sebelumnya yaitu jumlah penduduk dan O-nya itu menunjukkan jumlah migrasi keluar atau migrasi out seperti itu. O itu out. Oke, langsung ke contoh soal. Pada tahun 2017, penduduk di suatu wilayah sebanyak 15 orang. Pada tahun yang sama, penduduk yang keluar dari wilayah tersebut sebanyak 60 orang. Berapa angka migrasi keluar dari wilayah tersebut? Jadi, diketahui untuk O-nya itu sebanyak 60 orang. Sedangkan untuk P-nya 15.000 orang. Jadi, berapa angka migrasi keluar dari wilayah tersebut? Jadi sudah diketahui O-nya 60,
dibagi 15.000 orang dikali 1.000. Seperti itu. Dan diketahui hasilnya sebanyak 4. Jadi pada tahun 2017 terdapat 4 migran yang keluar per 1.000 penduduk wilayah tersebut. Terima kasih. Oke, sekian penjelasan materi mengenai cara perhitungan dinamika penduduk. Dan untuk mempermudah pembelajaran atau mengingat, jadi rumus-rumus yang sudah saya jelaskan tadi itu lebih mudahnya angka kecil rata-rata yang diketahui itu dalam soal atau dalam perhitungan itu biasanya rata-rata angka kecil dibagi angka besar dikali 1.000. Jadi angka kecilnya berada di atas dibagi angka yang lebih besar seperti itu. Jadi itu biasanya dapat mempermudah untuk kalian menjawab soal-soal atau mengingat pelajaran pada hari ini. Ya, mungkin itu saja dari saya. Selebihnya, mohon maaf apabila saya terdapat kekurangan, kesalahan maupun perbuatan baik yang tidak disengaja maupun disengaja. Dan mungkin selebihnya saya mohon maaf selebih-lebihnya apabila terdapat tutur kata yang salah maupun perbuatan. Saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.